Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti di podcast Konsumen Bicara. Pastinya Sobat Konsumen, podcast Konsumen Bicara kita kali ini diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional berasal dari Komisi 2. Pastinya dalam podcast kali ini saya akan menyajikan, artinya bukan menyajikan ya, makanan kali ya. Artinya saya bersama dengan narasumber yang pastinya ahli di bidang perlindungan konsumen. Siapa narasumber kita kali ini? Boleh lihat dulu biografinya di sini. Udah lihat siapa narasumber kita kali ini? Itu ada Mbak Intan Nur Rahmawanti, salah satu anggota BPKN RI berasal dari Komisi 3. Nah, sebelum kita ke dalam nih, kita mengenalkan Mbak Intan. Yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Halo Mbak Lucy. Makasih udah hadir di podcast Konsumen Bicara kita kali ini, atas waktunya. Terima kasih sekali ya Mbak Intan ya. Iya, sama-sama Mbak Lucy dan BPKN. Baik, Sobat Konsumen udah tahu ya bahwa Mbak Intan ini saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 ya, bidang advokasi ya Mbak Intan ya. Gimana nih kesan-kesannya nih Mbak Intan sudah ada di BPKN RI saat ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur sekali sekarang saya sudah menjabat sebagai salah satu komisioner BPKN RI. Setelah beberapa periode ini saya juga sudah menempuh proses sebagai pejuang konsumen ya, sejak tahun 2005 hingga sampai dengan saat ini total sekitar 18 tahun saya sudah melewati berbagai kelembagaan perlindungan konsumen, mulai dari LPKSM, kemudian dari BPSK, dan saat ini saya sedang menjabat sebagai komisioner BPKN RI. Oh iya ya, Mbak Intan ini mantan ketua LKY ya Mbak ya, Lembaga Konsumen Yogyakarta, betul ya? Iya betul. Dan juga ternyata 2 periode di BPSK Kota Jogja, betul ya? Betul. Wah, pasti sangat ahli lah di bidang perlindungan konsumen pastinya ya, terutama kalau misalnya kita lihat di BPSK pastinya banyak sekali kasus-kasus terkait dengan perlindungan konsumen. Kira-kira saat itu tuh Mbak Intan, kasusnya nih yang paling banyak terjadi di BPSK Jogja, itu apa aja tuh Mbak? Iya. Jadi BPSK Jogja itu salah satu BPSK terbaik ya di Indonesia yang sudah dinobatkan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2011. Kami ini sudah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan perlindungan konsumen. Rating tertinggi dari pengaduan konsumen yang masuk ke BPSK Yogyakarta pada saat itu adalah sektor bidang properti ya. Itu menduduki peringkat pertama, kemudian sektor bidang keuangan dan sektor usaha perdagangan yang lainnya. Tentunya banyak tantangan untuk bisa menyelesaikan persoalan pengaduan-pengaduan tersebut ya. Namun alhamdulillah kami dengan motivasi yang kuat untuk menjalankan amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akhirnya kami bisa menyelesaikan pengaduan-pengaduan tersebut dengan cukup memuaskan. Gitu. Wow, luar biasa ya. Artinya Sobat Konsumen udah tahu ya, ada latar belakang kenapa Mbak Intan ini akhirnya bisa lolos dalam seleksi BPKN RI periode 6 ini ya. Nah, dari segala pengalaman yang sudah Mbak Intan miliki, tentunya kita akan masuk nih sekarang nih ke sesi utama nih topiknya nih. Karena banyaknya kasus mungkin saat itu ya Mbak ya, pastinya gak jauh dari kasus keuangan ya. Nah, Sobat Konsumen pasti ingin tahu nih, apa yang akan kita bahas kali ini. Nah, ternyata temanya adalah aspek perlindungan konsumen dalam jasa keuangan dan juga terkait dengan peer-to-peer lending atau P2P lending ya. Nah, ini kan sering terjadi nih di masyarakat nih. Artinya pinjaman online sering dilakukan oleh konsumen kita ya di masyarakat secara umum gitu ya. Banyak yang nggak tahu juga nih pinjaman online atau peer-to-peer lending itu apa perbedaannya dan mungkin apa sih nih Mbak, kita kurang paham nih. Bisa dikasih penjelasan nggak sih? Iya, jadi memang beberapa tahun terakhir ini ya seiring dengan percepatan teknologi informasi sudah berkembang salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang keuangan secara digital.
Nah, bidang keuangan digital ini salah satunya adalah memberikan fasilitas peminjaman kepada konsumen ataupun debitur itu dalam bentuk bisa uang digital maupun uang tunai melalui sebuah aplikasi teknologi khusus yang disediakan oleh beberapa portal peminjaman ataupun juga dari bank-bank konvensional yang sudah mulai beradaptasi dengan teknologi tersebut gitu ya. Berdasarkan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, peer-to-peer lending itu yang biasa dikenal bahasa ilmiahnya seperti itu ya, bahasa ininya keuangannya ya, peer-to-peer lending itu sebetulnya hampir sama dengan kredit secara online gitu. Jadi kalau dalam sistem peer-to-peer lending itu memang tersedia istilah lender atau pemberi pinjaman, ada juga istilah borrower atau penerima pinjaman yang dalam hal ini biasanya adalah konsumen ataupun debitur gitu. Jadi peer-to-peer lending ini memiliki ciri khas tersendiri gitu dibandingkan dengan metode-metode peminjaman digital secara peminjaman keuangan secara online yang lainnya. Oke, nah sedikit sudah digambarkan oleh Mbak Intan ya terkait dengan peer-to-peer lending ini. Berarti ini kan kalau peer-to-peer lending ini sama nggak sih Mbak dengan kita pinjaman online biasa orang perorangan di aplikasi pinjol itu? Atau memang dia itu hanya khusus untuk orang-orang yang ingin dalam konsep mereka sedang berusaha gitu? Ya. Ya, jadi memang peer-to-peer lending ini pada umumnya untuk tujuan kredit konsumsi. Ya, tapi juga disediakan juga untuk kredit untuk usaha juga. Namun perbedaannya dengan pinjol yang kita ketahui ini, ciri khas dari peer-to-peer lending ini sebetulnya kalau pinjol itu hampir sama ya gitu ya dengan peer-to-peer lending. Yang berbeda itu adalah model peminjaman dari lembaga-lembaga yang berizin khusus yang memang sudah ada sudah berizin di bidang usaha sektor jasa keuangan gitu. Nah, kalau peer-to-peer lending ini memang hampir sama dengan istilah pinjaman online, di mana memiliki ciri khas khusus yaitu memiliki suku bunga yang cukup tinggi, sehingga prinsip dari peer-to-peer lending ini harus memiliki pengembalian dana dari konsumen itu dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, itu yang disebut dengan peer-to-peer lending itu, jadi saling menguntungkan antara debitur dengan penyedia jasa keuangan tersebut gitu. Oke, berarti sedikitnya kita sudah cukup tahu nih ya, ternyata model bisnisnya itu seperti itu ya, peer-to-peer lending ya. Baik, karena peer-to-peer lending ini, kalau saya lihat tadi dari sedikit penjelasan Mbak Intan, ternyata terlihat bahwa seperti dua pisau ya. Artinya ini ada kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Mungkin bisa diberitahukan kepada sobat konsumen nih Mbak. Iya, tentu saja ini menjadi problem nasional ya sebetulnya, karena memang di satu sisi kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri sehingga membantu masyarakat untuk dapat menyediakan dana terutama di bidang sektor keuangan ini ya, sehingga masyarakat dengan kalangan ekonomi tertentu yang mungkin cukup membutuhkan ini sangat terbantu dengan percepatan teknologi ini, kemudian mereka bisa mengakses ya peminjaman dana untuk berbagai kebutuhan dengan cara yang sangat-sangat mudah dibandingkan dengan proses peminjaman melalui perbankan konvensional. Nah, ini kenapa disebut pisau bermata dua? Karena memang memiliki dua sisi kelebihan dan keuntungan tentunya. Ya, kelebihannya tentu saja proses ini sangat mudah hanya dengan bermodalkan KTP, kemudian tidak memerlukan data-data yang lainnya, seperti halnya ketika kita atau konsumen mengajukan pinjaman ke bank-bank konvensional atau lembaga pembiayaan yang lainnya. Dan kemudian dari data-data yang sangat minim itu, hanya bermodalkan KTP misalnya ya, itu sudah cukup mudah untuk bisa diakses pinjaman hingga sampai puluhan juta, meskipun konsumen itu tidak memiliki latar belakang perekonomian yang cukup baik gitu. Sehingga ya memang ada potensi kemacetan atau kredit macet di kemudian hari setelah konsumen atau debitur itu menerima fasilitas pinjaman dari peer-to-peer lending ini yang sangat menjerat untuk bunganya yang cukup tinggi gitu. Waduh ya, ternyata
banyak sekali kelihatannya ya, walaupun ada kelebihan, tapi kita lihat ada kekurangan ya terkait dengan bahaya-bahaya yang mungkin dapat menjerat sobat konsumen nih ya. Nah, berarti kan konsumen ini harus cukup paham ya, artinya sebelum dia kemudian mengajukan untuk ikut serta dalam aplikasi peer-to-peer lending ini, apa aja sih Mbak aspek-aspek yang kemudian berpengaruh nih untuk agar konsumen, saya mau deh, atau enggak, lebih baik enggak gitu misalnya. Iya, jadi memang pemerintah termasuk salah satu BPKN RI juga ini sebetulnya memiliki kewajiban untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya berkaitan dengan bahaya atau untung ruginya penggunaan aplikasi ataupun mengakses fasilitas dari peer-to-peer lending ini. Sebetulnya di satu sisi konsumen atau masyarakat juga sangat membutuhkan untuk bisa diberikan fasilitas ini. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen. Salah satunya adalah aspek legalitas dari penyedia jasa peer-to-peer lending itu. Apakah penyedia jasa tersebut itu memang berizin, dan dalam hal ini lembaga yang memberikan kewenangan untuk memberikan izin peer-to-peer lending itu adalah OJK. Itu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada aplikasi yang memang aksesibel gitu, dalam arti konsumen atau debitur itu mudah untuk menggunakannya, karena dalam berbagai kasus itu aplikasi peer-to-peer lending itu memang memiliki kekurangan. Di antaranya adalah mungkin informasi yang disampaikan di dalam aplikasi itu tidak totalitas diberikan, tidak benar dan tidak jujur. Kemudian akses untuk mendapatkan sebuah fasilitas, misalkan informasi tentang bunganya, kemudian statusnya dari debitur itu tidak dapat diakses oleh konsumen. Dan yang paling penting ini adalah tidak adanya kanal untuk pengaduan konsumen dalam aplikasi tersebut. Ini banyak sekali, dan akhirnya konsumen itu larinya kepada lembaga-lembaga yang berkecimpung di bidang penyelesaian sengketa. Salah satunya juga kepada OJK. Namun ya memang hasil yang didapatkan belum bisa memuaskan bagi konsumen gitu. Sehingga perlu kedepannya tentu diperlukan adanya sanksi ya bagi penyedia jasa untuk bisa menindak bagi penyedia jasa-jasa yang peer-to-peer lending ini yang merugikan konsumen tentunya. Oke, sobat konsumen mungkin sedikitnya udah paham ya, artinya kita tidak bisa serta-merta dengan gegabah gitu ya melakukan pinjaman secara online, apalagi dengan aplikasi yang peer-to-peer lending ini, karena ternyata ada yang ilegal juga ya Mbak ya. Iya, banyak sekali ya. Nah, kita tuh berarti kan artinya dari segala permasalahan yang ada yang tadi udah Mbak Intan sebutkan ya beberapa ya. Sementara kita saat ini berada di Badan Perlindungan Konsumen Nasional nih. Yang ingin konsumen tahu adalah bagaimana nih BPKN menyikapi hal ini gitu. Fenomena maraknya peer-to-peer lending atau pinjaman online yang ada di masyarakat, yang pastinya konsumen ingin tahu. Kan apakah BPKN sebagai lembaga untuk dalam perlindungan konsumen ini dapat memberikan kenyamanan, artinya mereka penasaran nih BPKN nih gimana nih caranya memberikan hak perlindungan kepada para konsumen kaitannya dengan yang sudah merasa dirugikan mungkin setelah ikut dalam peer-to-peer lending atau pinjaman online ini. Ya, jadi sesuai dengan fungsi dari BPKN itu sendiri, BPKN itu di samping memberikan fungsi rekomendasi kepada pemerintah terhadap penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPKN itu juga berwenang untuk memberikan edukasi kepada konsumen semaksimal mungkin tentang plus minus atau resiko-resiko dari penggunaan peer-to-peer lending ini. Kemudian setelah memberikan edukasi tersebut, BPKN juga dari Komisi 3 itu berkewajiban menerima pengaduan dari konsumen mengenai adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, terhadap khususnya dalam hal penggunaan peer-to-peer lending ini. Nah, apa saja yang bisa menjadi materi pengaduan bagi konsumen apabila dirugikan, yaitu misalnya satu dari peer-to-peer lending ini tidak menerapkan informasi secara baik, benar, dan jujur terhadap konsumen. Informasi tersebut bisa berupa tentang bunganya, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang
tentunya apabila konsumen misalnya wan prestasi itu harus melakukan apa dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang selanjutnya itu materi dari pengaduan itu bisa juga apabila misalnya dana dari konsumen itu tidak diterima oleh si penyedia jasa itu. Kan banyak sekali sekarang metode pembayaran pun bermacam-macam ya, bisa langsung melalui virtual account atau melalui apa namanya minimarket, apa namanya retail juga itu bisa gitu. Ini banyak sekali dana-dana dari konsumen yang ternyata tidak masuk dan tidak tercatat. Akibatnya konsumen dianggap wan prestasi. Sehingga fungsi dari BPKN tentunya juga harus melindungi konsumen, dalam arti ini menegakkan atau memperjuangkan hak-hak konsumen gitu. Kemudian melindungi konsumen yang memiliki itikat baik dalam bertransaksi, karena tidak semua konsumen itu memiliki itikat baik dalam bertransaksi juga. Ada yang memiliki kesengajaan untuk tidak membayar pinjamannya, namun juga banyak yang memiliki itikat baik, itu harus dilindungi dan diperjuangkan haknya. Baik, tadi kan Mbak Intan udah sedikitnya bicara ya bahwa ternyata BPKN menerima pengaduan terkait dengan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini gitu ya. Nah, selama udah menjabat nih sampai dengan bulan Juli ini, sudah ada berapa kasus nih Mbak kaitannya dengan laporan atau pengaduan dari konsumen terkait dengan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini? Atau memang mungkin belum banyak atau mungkin ada sedikitnya aja gitu Mbak? Ya, jadi BPKN ini memang sudah pernah menerima kasus-kasus atau pengaduan berkaitan dengan jasa pembiayaan ya, tapi belum spesifik berkaitan dengan peer-to-peer lending. Oke. Ya. Dalam arti konsumen ini sebetulnya masih belum memiliki informasi yang cukup gitu. Ketika mereka memiliki permasalahan berkaitan dengan peer-to-peer lending ini, mereka harus mengadu kemana gitu. Mereka masih sejauh ini masih mengetahui bahwa yang menaungi atau mengawasi bekerjanya peer-to-peer lending ini adalah OJK gitu, sehingga kepada BPKN masih sangat minim. Dan kalaupun ada juga kami memiliki kesulitan itu dalam hal untuk melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang menyediakan jasa peer-to-peer lending ini, karena beberapa kali ada pengaduan itu yang kami undang untuk diklarifikasi itu tidak menerima atau menghadiri undangan dari BPKN. Oke, berarti kita memberikan saran ya juga ya kepada konsumen nih, sobat konsumen nih. Mungkin kalau misalnya sobat konsumen akhirnya apa ya, ada mendapatkan terjerat dengan kaitan kasus ini gitu, misalnya ternyata nomor teleponnya dipakai untuk pinjaman online atau kasus-kasus lainnya gitu ya. Mungkin Mbak Intan ada saran, masukan buat para sobat konsumen? Boleh, silakan. Ya, jadi konsumen itu memang harus menjadi konsumen yang cerdas. Salah satunya adalah pertama mempertimbangkan motivasi apa yang harus dipikirkan oleh konsumen, mengapa harus mengakses peer-to-peer lending atau pinjaman secara online ini. Tentu saja konsumen ini harus memiliki motivasi berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan, untuk bisa memperoleh sejumlah dana dalam teknologi informasi ini. Kemudian yang kedua, konsumen juga harus cermat dalam membaca kontrak atau ketentuan yang akan disodorkan atau ditawarkan kepada konsumen. Dan apabila konsumen ternyata keberatan terhadap kontrak tersebut yang umumnya itu panjang sekali ya dan bertuliskan kecil-kecil gitu ya, itu biasanya konsumen malas untuk membaca. Ini sebaiknya juga dihindari kontrak-kontrak tersebut, apa saja resikonya bagi konsumen gitu. Seharusnya konsumen itu lebih mempelajari lagi. Kemudian yang selanjutnya, apabila terjadi wan prestasi, karena sejumlah 2,94% dari penyedia fasilitas peer-to-peer lending ini memang terjadi wan prestasi, dan seharusnya konsumen itu bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan penyedia jasa ataupun melaporkan kepada kami lembaga yang bertugas untuk menerima pengaduan. Salah satunya adalah kami BPKN RI, khususnya Komisi 3. Oke, baik. Mungkin bisa dikasih penjelasan lagi nggak sih Mbak Intan? Misalnya nih ya, seandainya nggak usah ke BPKN RI, apa ada yang lain nggak Mbak jalurnya agar mungkin konsumen ini dapat menyelesaikan permasalahannya mereka gitu? Ya.
Tentu saja dalam menyelesaikan persoalan sengketa atau dispute yang berakibat pada kerugian konsumen, konsumen itu juga bisa melakukan advokasi secara mandiri. Advokasi secara mandiri itu misalnya konsumen menjalin komunikasi langsung dengan penyedia jasa tersebut. Namun kalau tidak bisa juga, gitu, konsumen juga bisa mengakses pengaduan secara online BPKN 153. Ya, itu nanti akan ditangani oleh petugas kami dan konsumen dapat memperjuangkan haknya secara maksimal. Oke, terima kasih banyak Mbak Intan sudah hadir di podcast Konsumen Kita Bicara kali ini yang kita membahas tadi temanya itu aspek perlindungan konsumen pada pinjaman online atau peer-to-peer lending ya Mbak Intan ya. Baik, Sobat Konsumen terima kasih sudah nonton sampai dengan detik terakhir ini. Pastinya bersama saya Luciano Duyanti, kita akan berjumpa lagi di podcast Konsumen Bicara di next episode yang pastinya bersama para ahli-ahli di bidang perlindungan konsumen dan juga termasuk narasumber yang berasal dari anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ya, jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya BPKN RI dan juga follow akun Instagram-nya, TikTok dan juga Facebook-nya BPKN RI yang ada di bawah ini ya. Baik, terima kasih. Kita boleh bersama-sama ya Mbak Intan, kita bilang kepada Sobat Konsumen untuk saling konsumen berdaya.